Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal pada saat sujudnya di depan Ka'bah. Nah, ini keren enggak? Keren banget ya. Meninggal saat apa? Sujudnya sedang di depan Ka'bah. Padahal setiap harinya orang ini jarang sholat. Begitunya sholat di hadapan Ka'bah pas mati. Nah, ini istimewa banget. Alias husnul khotimah. Cerita ini saya membaca dari tulisan seorang syekh Arab yang kekinian, alias ini bukan buku zaman dulu tapi buku kekinian. Ya, versi Arabnya ada, versi Indonesianya juga ada. Singkat cerita, di Saudi itu, di luar tanah haram, ada orang yang setiap harinya itu jarang sholat. Setiap harinya apa? Jarang sholat. Dia punya tetangganya ini orang soleh ya, model-model Mas Ardian lah, soleh, orang soleh. Satu ketika orang soleh ini dimimpikan oleh Allah mengajak tetangganya yang jarang sholat untuk umroh, membayarinya, kemudian juga membimbingnya. Namun kemudian mimpi tersebut diabaikan begitu saja. Hari berikutnya mimpi lagi. Karena sudah 2 kali bingung, dia tanya kepada guru, karena punya guru. Datang silaturahim, intinya bahwa dia mimpi tetangganya yang jarang sholat itu oleh beliau sendiri diajak apa? Umroh. Diajak umroh, dibimbing dan sebagainya. Apa kata sang guru? Kalau engkau mimpi sekali lagi, berarti laksanakan. Minimal laksanakan. Singkat cerita, alhamdulillah mimpi sekali lagi, menunjukkan bahwa harus segera apa? Melaksanakan. Ini orang soleh datang kepada tetangganya yang tidak pernah sholat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, mau ndak kau ajak aku mengajakmu ke Mekah untuk haji. Apa? Haji. Bukan haji wis, umroh. Umroh. Wah, saya sholat itu jarang-jarang kok diajak umroh. Udah, nanti tak bimbing. Ya dibimbing tapi saya tidak punya uang. Udah, nanti tak biayai. Gimana ya? Udah. Mau ya? Gimana ya? Mau ya? Ya wis lah, tidak apa-apa. Singkat cerita, kemudian orang yang jarang sholat ini diajak ke mikot. Tahu mikot ya? Mikot itu adalah star, ya, star orang umrah, star orang. Begitu diajak di mikot, mengenakan pakaian ihram, 2 orang ini, yang satu orang soleh, yang satu orang jarang sholat. Nah, pergi kemudian langsung tawaf di Ka'bah, usai terus kemudian sa'i, tahallul dan sebagainya. Singkat cerita, kemudian pas mau pulang sampai di pelataran Masjidil Haram, ini orang yang jarang sholat ini tiba-tiba bilang demikian sama orang soleh sebagai tangannya. Pak, kau masih kira-kira masih berkenan menungguku enggak? Menunggu apa? Saya pengen sholat lagi nih. Oh yes, monggo, silakan. Ini orang yang jarang sholat ini masuk lagi ke dalam Masjidil Haram, diantar sama orang yang soleh, sholat di dalam Masjidil Haram, masih depan Ka'bah. Pas sujud tidak bangun-bangun, alias apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget. Ini fenomena aneh enggak? Setiap harinya apa? Jarang sholat. Begitu sekalinya sholatnya di Masjidil Haram. Sekalinya sholat pas mati di hadapan Ka'bah, alias sedang di tempat yang paling berkah di dunia ini. Nah, sampean sebagai orang soleh tadi ini penasaran enggak?
Ngopo kok iso kok ngene? Penasaran banget. Hal apa yang membuat Allah sampai sedemikian rupa mengatur orang yang tadinya jarang sholat hingga sholat, pas mati, pas taubat, pas di hadapan masjid, di dalam Masjidil Haram. Singkat cerita, kemudian ini orang yang soleh, tetangga yang soleh ini setelah selesai mengurus jenazah tetangganya, dia datang kepada keluarga orang yang jarang sholat tadi. Keluarganya tentu isinya adalah anak-anak dan istri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ini cuman heran, kok iya saya ini dibuat mimpi oleh Allah mengajak panjenengan, mengajak siapa namanya, ke pemimpin keluarga itu baru itu bapak ya, suami panjenengan untuk bersama-sama umroh, dan pas usai umroh malah apa? Mati. Ini momen yang paling ditunggu seluruh muslimin seluruh dunia sepanjang zaman, sepanjang masa. Kok istimewa banget. Ini kira-kira kalau boleh saya tanya, itu suami panjenengan ini tanya kepada istrinya jenazah, terus kemudian tanya sekalian juga kepada putra-putrinya, bapak panjenengan itu kira-kira memiliki amal apa kok akhirnya sedemikian husnul khotimah. Singkat cerita, kemudian beliau bercerita ini, istri dan anak-anaknya, setahu kami bapak itu tidak punya amal apa-apa, wong yo sholat aja bolong. Tapi kok demikian, mungkin saja selama masih hidup beliau ini kalau waktu pagi itu seneng banget memberikan waktunya, pikirannya, perhatiannya, uangnya untuk orang-orang yang ada di pucuk-pucuk pemukiman yang mereka makan saja kekurangan. Di sana bahkan ada seorang nenek yang setiap harinya dikasih ya kadang uang, kadang apa, begitulah, intinya sodako lah. Bapak itu sodako. Karena ini ada seorang yang hadir di sana itu senantiasa diberi sodako, dan yang dikasih sodako itu berkata demikian, Pak, kok ini kok orang penyayang banget sama sesama, baik banget engkau. Semoga aku berdoa, semoga engkau itu meninggalnya dalam kondisi apa? Husnul khotimah. Karena yang mendoakan seorang nenek-nenek itu yang pikirannya adalah apa? Husnul khotimah, sehingga ketika dia dikasih sesuatu, uang, makanan dan sebagainya, berdoanya apa? Dan dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Maka luar biasa ini Nasbung Warrior. Intinya adalah bahwa orang yang bersedekah itu, seburuk apapun orang dia punya amal buruk di masa lalu, punya banyak dosa, nyata-nyata as-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti keimanan. As-shadaqatu yudhibud dzunub, yaghfirud dzunub. Sedekah itu dapat menghapus apa? Dosa. Sehingga akhir hayat seseorang bahkan bisa husnul khotimah. Tentu bukan gini terus, aku nek ngono rasa salat sing penting, ini juga salah. Semampu kita laksanakan apa yang dapat kita lakukan, kemudian kita tambahi dengan sedekah, yang dengan itu semoga dosa-dosa kita diampuni dan berakhir apa? Husnul khotimah. Ini dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita dimampukan oleh Allah dapat bersedekah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah. Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwahlah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya.
Dengan seperti itu maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah. Prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.